Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak sekalian. Di sini kami fasilitator ingin membagi pengalaman lah buat bapak-bapak sekalian tentang manajemen waktu. Bagaimana pentingnya manajemen waktu, tips untuk memanage waktu itu sendiri, dan kami di sini berkelompok bertiga, yang saya Emas Rizkila, Saya Tarna Dendi Samuel, Saya Muhammad Dwi Putra. dan di sini kita akan menjelaskan tentang materi manajemen waktu. Bapak-bapak sekalian, apakah tahu apa artinya waktu? Lebih spesifiknya, waktu itu Waktu adalah itu pagi, siang, dan malam. Waktu itu detik, menit, jam. Jam aku sejam. Waktu itu Masa? hal yang tidak bisa diulang. ini spesifiknya. Waktu itu adalah ukuran antara dua contoh atau dua kejadian. Kita menggunakan detik, menit, dan sebagainya. bapak-bapak sekalian ini biasanya gunain waktunya itu buat apa sih? Meluangkan waktu, menghabiskan waktu. Kalau saya bekerja, Mas. Kerja apa itu, Pak? Ada serabutan, Mas. Kalau bapak ini, bapak siapa? Saya Dendi Cornering. Pak Dendi biasanya menggunakan waktu berapa? Biasanya saya di sini tuh menghabisin waktu di pos Tarupam. Soalnya kan saya tamping Tarupam. Nemenin dia wajib. Kalau saya biasanya ini Pak, ngebetulin barang-barang kita petugas. Saya kan di Bimker Pak, jadi saya kalau misalnya HP Bapak rusak tuh Pak, nanti bawa ke saya jual lagi Pak. Quality berarti ya. Enggak Pak, saya jual lagi. Pada waktu itu relatif. Hal ini bermakna bahwa ketika Anda melihat selang waktu, misalnya setengah jam, Anda juga bisa melihat waktu sebagai masa saat seperti sebentar lagi kan mau sholat duha, terus waktu untuk bersama keluarga, dan waktu untuk olahraga dan sebagainya. Untuk ibadah juga bisa. Tapi sekalian bapak-bapak, waktu itu ada tipe-tipenya, ada manajemennya. Tipe-tipe manajemen waktu akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Putra. Di sini saya akan membagi tips untuk memanage waktu kita agar lebih baik lah untuk memanage waktu. Yang pertama itu jangan menangguhkan atau jangan menunda pekerjaan, menunda hal-hal sesuatu. Lakukan saat ini juga ketika ada pekerjaan. Cara untuk mencegah penundaan adalah dengan menentukan deadline, waktu tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, berkonsentrasi pada hasil. Banyak orang yang melewatkan waktu sepanjang hari dengan aktivitas yang hiruk pikuk, tapi hanya sedikit yang membuahkan hasil. Itu semua terjadi karena mereka tak berkonsentrasi pada hal yang besar. Yang ketiga, tips yang ketiga yaitu ingat prinsip 20/80, yaitu 20% aktivitas Anda akan memberi Anda 80% dalam bentuk hasil. Tujuan Anda adalah mengubah ini untuk memastikan kalau Anda berkonsentrasi sebanyak usaha yang mungkin Anda lakukan untuk hasil tertinggi dari tujuan tersebut. Tips keempat yaitu menggunakan waktu perjalanan dengan bijaksana. Sebagai contoh, jika Anda memilih naik bus atau kereta untuk menuju tempat kerja, apakah ini menyediakan kesempatan untuk membuat penggunaan waktu Anda lebih baik? Atau jika Anda menyetir sendiri, apa Anda bisa mendengarkan rekaman pendidikan atau motivasi yang dapat memberikan Anda memperbaiki keterampilan dan lebih produktif? Tips kelima yaitu merespon dengan cepat. Ketika memungkinkan, lakukan tindakan pada hari yang sama saat Anda menerima perintah atau pekerjaan. Yang keenam, bersikap tegas. Belajarlah berkata tidak pada orang lain. Jangan tidak enak hati dengan orang lain. Waktu Anda sangat berharga.
Jadi jangan biarkan orang lain menentukan atau memanfaatkan Anda untuk kepentingan rencana mereka. Dan yang ketujuh, tips yang terakhir, jadwalkan waktu yang istirahat. Saat Anda mengatur waktu dan bisnis Anda, pastikan untuk menyisihkan sesaat untuk bersantai atau beristirahat. Itu adalah tips untuk memanage waktu kita agar lebih baik untuk berkegiatan selanjutnya. Di tips manajemen waktu tersebut ada 7, tapi tetaplah menghargai waktu karena waktu tidak dapat bisa diulang. Itu quotes dari saya untuk kalian semua. Terima kasih Pak. Baik, dari bapak-bapak sekalian, apakah ada yang ditanyakan mengenai tips manajemen waktu? Saya apa Pak? Saya ingin bertanya pada poin 3. Maksud ingat prinsip 20-80 tahun Pak. Jadi maksud dari ingat prinsip 20-80 tadi bahwa kita tuh harus membagi. Jadi 20% aktivitas kita akan memberikan kita 80% pada bentuk hasilnya. Gitu. Kita jangan terlalu berfokus pada satu pekerjaan itu dengan untuk 100% waktu kita limpahkan ke pekerjaan tersebut. Karena yaitu yang dijelaskan tadi, 20% usaha itu bisa mendapatkan hasil 80%. Dari bapak-bapak sekalian, masih ada yang bisa ditanyakan lagi tentang tips manajemen waktu yang kami berikan? Iya Pak, saya Pak. Kalau saya mau tanya Pak, kalau misalnya jangan menangguhkan itu seperti apa Pak? Maksudnya kan kalau misalnya kita punya banyak, mending kita lakukan semuanya dengan ini Pak. Dengan langsung. Gitu. Siap, maksudnya dengan fokus, terus yang lain tuh ini Pak, rehat dulu Pak. Gimana Pak? Maksud dari jangan menangguhkan di sini Pak, maksudnya jika kita memiliki pekerjaan harus kita selesaikan, jangan kita tunda-tunda lagi. Karena jika kita tunda-tunda lagi itu akan membuat manajemen waktu kita berantakan. Jadi kalau bisa kita selesaikan sekarang, ya kita selesaikan sekarang agar kedepannya tidak ada tugas-tugas yang menumpuk. Oh iya, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak sekalian. Di sini kami membagi ini untuk sharing lah untuk pembelajaran kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.